Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita kembali melanjutkan kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Al-Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Di mana malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-14. Kaidah yang ke-14. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak sedikit yang tidak mau beriman. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang namanya Abu Bakar. Dan di zaman Nabi pula ada orang yang namanya Abu Jahal. Apa bedanya coba? Abu Bakar sama Abu Jahal. Ya. Persamaannya sama-sama Abu. Sama-sama apa? Ada abunya. Ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Perbedaannya, kalau Abu Bakar adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga termasuk sahabat yang mulia. Sedangkan Abu Jahal bukan orang yang beriman. Bahkan Rasul mengatakan, "Hadza fir'aunu hadhil ummah." Tentang Abu Jahal Rasul pernah mengatakan orang ini Fir'aun. Orang ini adalah Fir'aunnya umat Islam. Itu Abu Jahal. Kemudian di zaman Nabi juga ada paman Nabi yang bernama Abu Thalib, dan ada paman Nabi yang bernama Hamzah. Sama-sama pamannya Rasul, tetapi ada yang beriman dan ada yang gak mau beriman. Siapa yang beriman? Yang beriman adalah Hamzah, pamannya Nabi. Ada pamannya yang tidak beriman, yaitu Abu Thalib. Dan ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di zaman ini pun demikian. Di hari ini kita hidup pun sama.
Ada orang-orang mukmin dan ada orang-orang yang kafir. Ada orang-orang yang taat dan tidak sedikit orang-orang yang maksiat. Di zaman ini pula ada dakwah tauhid, dan di zaman ini pula tidak sedikit yang menyeru kepada kesyirikan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah berdakwah dengan maksimal, sudah usaha mati-matian dengan cara-cara yang berbagai macam cara Rasul lakukan. Serius di dalam berdakwah, sungguh-sungguh, caranya pun halus, lemah lembut, sopan santun, tetapi tetap aja banyak yang gak mau ikut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malah menentang juga. Begitu pula hari ini ada orang-orang yang telah berdakwah, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang apa itu kesyirikan, apa itu sifat orang-orang mukmin, dan apa yang menjadikan pembatal-pembatal keimanan. Tetapi tetap aja masih ada orang yang belum mendapatkan kebaikan tersebut. Apa sebabnya itu semuanya? Baik itu pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam ataupun hari ini di mana kita hidup. Apa yang menyebabkan mereka dahulu dan hari ini yang menolak kebenaran? Ya. Nah, ini yang kita akan bahas di dalam kaidah yang ke-14. Kita ambil atau kaidah ini diambil dari Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Surat apa? Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Kaidahnya ini. Dan jika mereka tidak menjawab ajakanmu ya Muhammad, apabila mereka menolak ajakanmu ya Muhammad, padahal engkau telah membawa bukti-bukti yang jelas, membawa ayat-ayat yang mereka tahu maknanya, dengan cara-cara yang lemah lembut, dengan cara-cara yang hikmah. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah ya Muhammad, tidaklah mereka itu menolak, tidak menjawab ajakanmu ya Muhammad, karena mereka yattabi'una ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwa di antara penghalang seseorang untuk menerima kebenaran, di antaranya adalah, dan yang ini paling banyak, yaitu karena hawa nafsunya. Dan hawa nafsu ini bisa bermacam-macam. Hawa nafsu telah menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Hawa nafsunya telah membutakan matanya dari kebenaran. Dan hawa nafsunya telah menghalangi sinar yang terang menderang. Kenapa demikian? Karena aslinya hati kecil mereka itu menerima. Hati kecilnya itu menerima, cuman dikalahkan dengan hawa nafsunya tadi. Makanya dahulu pun orang-orang musyrikin Quraisy,
Ketika mereka ditanya tentang Rasul, nggak ada yang mengatakan Rasul orang nggak benar, nggak ada. Tidak ada yang mengatakan Rasul memiliki akhlak yang buruk, nggak ada. Mereka tahu benar dari lahir, nasabnya, kemudian sampai sifat-sifatnya mereka tahu benar. Kemudian juga Rasul mengajak mereka untuk beriman dengan cara-cara yang baik. Tetapi mereka menolak. Apa sebabnya? Hawa nafsunya yang menghalangi mereka dari kebenaran. Ya. Hawa nafsunya yang menghalangi mereka dari untuk menerima kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab, mereka menolak ajakanmu ya Muhammad, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsunya. Walaupun aslinya tahu benar yang diajarkan. Makanya Abu Sufyan pun ketika ditanya, jadi di tahun ke-6 Hijriah, dahulu Abu Sufyan ketika tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Rasul menulis surat ditunjukkan kepada pimpinan Rum yang kala itu ada di negeri Syam, dipimpin rajanya Herakl. Sampai di sana ditulis dari Muhammad Rasulullah. Kemudian didakwahi nih orang pimpinan Rum. Pimpinan Romawi nggak paham siapa nih Muhammad. Dia mengajak kita untuk beriman kepadanya. Dia mengajak untuk kita beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada dia. Pengen tahu banyak, akhirnya di negeri Syam dicari. Coba kalian cari. Adakah di negeri Syam ini orang-orang yang satu wilayah dengan Rasul ini atau dengan Muhammad ini? Kita pengen dengar langsung dari orang-orang yang hidup bersama dia. Dan ternyata ketika itu orang-orang Quraisy itu kan punya perdagangan. Kalau musim panas itu ke negeri Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Dan pas itu musim panas, banyak orang-orang Quraisy yang ada di negeri Syam. Akhirnya rombongannya Abu Sufyan yang kala itu dipanggil ke istananya Rum. Kemudian ditanya, di situ disebutkan ada penerjemahnya, dan Abu Sufyan nggak sendiri, rombongan. Ketika dihadapkan dengan Raja Rum, kamu orang Mekah, betul. Saya akan bertanya kepada engkau tentang Muhammad ini. Maka jawablah dengan jujur. Abu Sufyan mau bohong nggak enak. Karena dia nggak sendiri, ada teman-temannya, rombongan. Kalau bohong diingkari nanti sama temannya. Akhirnya siap. Singkatnya di situ ditanya tentang Rasul, nasabnya seperti apa, tujuan dia mengajak seperti ini apa tujuannya, di dalam berdakwah bagaimana. Abu Sufyan menceritakan detail tentang Rasul. Nasabnya jelas, keturunan dari orang-orang yang jelas, kemudian ajarannya pun jelas, bahkan sifat-sifatnya pun jelas disebutkan di sana, panjang dalam dialognya itu. Dalam kitab-kitab sirah itu disebut. Ya. Tetapi apa yang menghalangi Abu Sufyan saja nggak mau ikut? Itu tadi karena hawa nafsunya. Ya. Karena hawa nafsunya. Begitu pula dengan orang Romawi ketika telah disampaikan dengan jujur. Maka Raja Rum ini mengatakan, kalau benar apa yang kau katakan, maka tidak lama lagi dia akan menguasai tempat yang saya berdiri ini. Maka dakwahnya dia, apa yang dia ajarkan kepada umatnya
akan sampai di tempat saya berdiri ini, negeri Syam, Palestina. Ya. Ini pun dia gak mau beriman. Ya. Maka ketika sudah bubar semuanya, dipanggillah panglima-panglima perangnya, pemuka-pemuka agamanya, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya dipanggil oleh Raja Rum ini. Kemudian ditanya, barusan kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad. Aslinya dia menerima. Raja Rum ini aslinya menerima. Kemudian ketika dikumpulkan pejabat-pejabatnya di hadapan raja ini, Raja Rum pun mengatakan, bagaimana kalau kita beriman kepada dia? Bagaimana kalau kita beriman kepada dia? Sontak ketika itu para pejabatnya, panglimanya, menteri-menterinya bubar jemaah. Bubar. Kemudian raja ini ketika melihat bubar menteri-menterinya, panglima-panglimanya, ya, langsung mengatakan, tutup pintu, gak bisa keluar. Kemudian dia mengatakan, saya cuma ngetes kalian. Aslinya enggak, cuman khawatir jabatannya turun gitu maknanya. Pengikutnya bubar, saya cuma ngetes kalian. Ternyata kalian orang-orang yang loyal kepada saya. Sudah, kita nggak beriman kepada dia. Nah, itulah di antara kisah yang terjadi, ya, yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, ya, yaitu setelah dialognya antara Abu Sufyan, ya, dengan, ya, pimpinan Rum kala itu. Ya, hawa nafsunya yang menolak. Dia nggak mengingkari suratnya. Apalagi ditambah dakwahnya, dia langsung tanya sama tetangganya. Ya, kenapa Abu Sufyan itu kan tetangganya? Katanya ketua RT-nya juga dia di sana dulu. Kalau ada. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di zaman ini pun demikian. Ya. Pengen ngaji tentang ilmu agama. Ya. Tetapi takut nanti kalau saya ikut ngaji nanti khawatir dikucilkan. Kalau saya pengen belajar agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir nanti, ya, saya dimusuhi keluarga. Ya. Padahal dia sudah tahu mana. Cuma itu tadi akhirnya pun menolak. Walaupun dalam hati kecilnya dia tahu. Ya. Begitu pula orang yang mengatakan, oh, misalnya musik itu halal. Dalam hati kecilnya tahu. Ya. Masih mending dia mengatakan, ya sih tahu aslinya ya musik itu nggak pas, ya nggak benar. Tapi ya gimana, saya nyari duitnya di situ, itu masih mending tuh ngomong begitu. Tapi kalau dia sudah menghalalkan yang diharamkan, ini masalah. Padahal dalam hati kecilnya tahu. Ya, tahu. Ya. Kalau dia ngomong, iya emang tahu saya ini haram, tapi gimana saya belum bisa meninggalkan. Nanti kalau meninggalkan saya nggak dapat uang lagi. Ini kan hawa nafsu akhirnya. Sehingga untuk membela, dia pakailah cara-cara untuk membenarkan perbuatannya. Oh masih khilaf. Padahal ya Pak, ya, jumhur ulama mengatakan ya haram. Walaupun ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan itu, ya, ada yang mengatakan boleh, tapi itu pun apa? Pendapat yang lemah. Tetapi itulah ketika orang-orang yang sudah menolak kebenaran karena hawa nafsunya, maka dia akan membuat jalan-jalan untuk membenarkan dan juga jalan-jalan untuk menguatkan pendapatnya walaupun hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Ya. Hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Ya. Tahu tentang mana tauhid, tahu tentang perbuatan kesyirikan. Tetapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan dan dia ketika tidak mau
mengamalkan, takut dianggap sebagai orang ekstrim. Ya, orang apa? Ekstrim. Padahal hati kecilnya tahu ini nggak bener nih. Tapi gimana ya? Nanti saya ya dianggap orang yang keras, dianggap saya orang yang ekstrim. Akhirnya ditolaklah tauhid. Tahu mana itu sunnah dan tahu mana itu bid'ah, jelas. Tetapi masih ada orang yang membela dengan berbagai macam cara, ya, dengan cok-gali-cok. Apa cok-gali-cok? Nyocok-nyocokin biar apa? Ya, gali-gali biar nyocokin, begitu. Tahu benar dalam hati kecilnya, tapi gimana saya? Ya, kalau saya nanti menerangkan yang seperti itu tentang mana yang sunnah, mana yang bid'ah, nanti saya khawatirnya menyelisihi orang banyak. Saya nanti banyak apa? Dicela. Inilah hawa nafsu. Akhirnya dia pilihlah, ya, pilihlah apa? Pilihlah untuk terus seperti itu menolak tentang kebenaran. Semua itu karena hawa nafsu, jemaah. Ya. Lihat Fir'aun. Itu karena jabatannya. Takut kalau jabatannya apa? Hilang. Maka dia rela untuk menolak kebenaran. Bahkan memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran. Ya. Lihat orang-orang Quraisy pun demikian. Dahulu mereka menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Karena di antaranya ya ada urusan-urusan dunia. Nanti kalau kita mengikuti ajarannya Muhammad benar bagus, yang benar begitu. Tapi nanti kita disamakan dengan para budak. Kita disamakan dengan orang-orang miskin. Kita nanti disamakan dengan orang-orang yang rendahan. Apa kata dunia, kata mereka. Akhirnya lebih memilih hawa nafsunya itu ketimbang memilih apa yang Rasul dakwahkan. Begitu juga Abu Thalib. Begitu juga Abu Thalib. Abu Thalib tahu benar tentang Rasul. Pamannya sendiri kok. Bahkan dari umur 8 tahun kan ngikutnya pamannya ini Abu Thalib. Kenapa selama bertahun-tahun Abu Thalib itu menolak? Tahu dia memiliki syair bahwa yang diajarkanmu itu benar. Tahu. Dia nggak menolak. Tetapi untuk benar-benar dia ikhlas mengikuti yang disampaikan oleh Rasul, dia tolak apa? Apa alasannya? Hawa nafsu. Apa hawa nafsu yang ada dalam Abu Thalib? Karena dia tokoh. Tokoh apa? Tokoh dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu dihormati di Mekah. Ya, di Mekah itu ada kabilah-kabilah. Di antara kabilah-kabilah itu yang dihormati itu di antaranya kabilah Bani Hashim. Pimpinannya Abu Thalib. Nanti kalau saya ikut Muhammad bagaimana di Bani Hashim? Di mata kabilah-kabilah yang lain. Habis pangkat saya. Habis derajat saya nanti. Sudah enggak dihormati nanti saya. Gara-gara mengikuti Muhammad. Akhirnya sampai mati pun tidak dalam keadaan ya tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga orang munafik ketika di Madinah sama tahu benar orang munafik. Yang hidup bareng di Madinah kok. Tahu Rasul sholatnya. Tahu Rasul ketika muamalahnya. Lihat ketika kesehariannya. Apa yang menghalangi mereka tetap dalam keadaan seperti itu? Gengsi. Ya. Gengsi, nggak mau. Hawa nafsunya karena gengsi. Macam-macam. Hawa nafsu itu modelnya macam-macam. Bisa ada gengsi. Ada karena ditokohkan. Karena mungkin ya sebagai orang menjadi panutan karena jabatannya. Ya. Atau mungkin karena
dunia, karena uang, ya. Bahkan juga di antaranya ahlul kitab. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka menolak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebabnya karena nasab. Gara-gara gengsinya karena nasab, hawa nafsunya itu menolak gara-gara nasab itu. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaqtumunal haqqa wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan mereka orang-orang Yahudi. Allah sebutkan dan mereka ahlul kitab yang kami berikan kitab kepada mereka yaitu Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka tahu benar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu benar. Kama ya'rifuna abna'ahum, lebih mengetahui sifat-sifatnya dari anak-anaknya sendiri. Ya. Lebih tahu benar tentang Rasul, melebihi sifat yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Umumnya orang tua atau anak yang paling tahu tentang sifatnya anak siapa? Bapak ibunya. Tahu benar sifatnya, nih anak nih sifatnya begini. Ahlul kitab lebih tahu tentang sifat Rasul daripada sifatnya anak-anaknya sendiri. Maknanya apa? Tahu benar ajarannya, sifat-sifatnya. Apa yang menghalangi mereka tidak mau beriman? Karena hawa nafsunya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Kemudian sebagian mereka menutup-nutupi kebenaran. Gak mau ditutupi kebenaran. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Mereka tahu, tapi gak mau beriman. Apa alasannya? Kalau orang Yahudi, loh, kok nabinya orang Arab? Nah, kok bukan dari nasab kita? Ya, yang masih keturunan dari Bani Israel, menurut mereka. Kenapa yang malah keluar orang Arab? Memang Nabi pesanan apa? Kan begitu kalau kita mau jawab kan begitu. Ya, Rasul pun menjadi Nabi itu bukan pesanannya sendiri, bukan karena mencalonkan sebagai seorang Nabi, kan nggak ada. Ya, calon Nabi kan nggak ada. Ya, tetapi apa? Allah yang memilih. Terserah Allah yang memilih. Ya, tinggal mau beriman nggak? Tetapi apa? Tetapi orang-orang Yahudi menolak karena hawa nafsunya jamaah. Ya. Nah, kita baca asal ayat ini. Surat Al-Qasas ayat yang ke-50 tadi. Jadi asli surat ini, kalau kita baca sebelumnya, ya, aslinya berbicara tentang dialog. Ya, dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Dialognya, ya, dialog di dalam dakwah. Jadi saya bacakan ayat dari ayat yang ke-48-nya. Ya, saya bacakan dari ayat yang ke-48-nya. Itu ada sambungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa." Ayat yang ke-49-nya, ya 48-nya. Maka tak kala dakwah yang hak, yang benar sudah sampai kepada mereka. Orang-orang musyrikin sudah didakwai, bukti-buktinya jelas. Ini dalilnya, ini secara dalilnya, ini secara akal, ini secara
fitrahnya. Mereka menjawab, qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Mereka mengatakan, ya Muhammad, coba engkau datangkan mujizat seperti Nabi Musa. Mampu enggak kamu itu? Nah, begitu. Mampu enggak engkau memperlihatkan kepada kami mujizat sebagaimana Nabi Musa dahulu? Kalau engkau mengaku sebagai Nabi seperti Nabi Musa, mana mujizatmu? Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu. Tetapi Allah jawab, bukankah mereka kaumnya Nabi Musa pun dulu ketika ditampakkan mukjizat waktu itu, apakah semua beriman? Jawabannya juga enggak. Seandainya Rasul tampakkan mukjizat seperti Nabi Musa kepada orang-orang musyrikin, maka hasilnya pun apa? Hasilnya pun enggak beda jauh. Ya, hasilnya pun enggak beda jauh, tetap aja begitu. Maknanya gitu. Ya. Qalu sihrani tadhahara. Bahkan dulu mereka, ya kaumnya Nabi Musa, Allah sebutkan ketika ditampakkan mukjizat, apa beriman? Enggak, tetapi mereka mengatakan Nabi Musa tukang sihir. Dibantu Nabi Harun sama-sama, antara guru dan murid tukang sihir. Coba. Ya. Wa qalu inna bikulli kafirun. Dan mereka menjawab, ya, kami sekali-kali tidak akan percaya dengan kalian, wahai Musa dan Harun. Enggak percaya, enggak terima. Kenapa? Hawa nafsunya tetap aja. Ya. Seperti hari ini. Ya. Sudah jelas-jelas sesat, menyesatkan, dikasih dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini. Ya, tetap aja kalau hawa nafsu itu sudah yang sudah dia pilih, udah mendingan tinggalin model-model begitu. Mending ditinggalin. Ya, untuk ditinggal. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Makanya Allah sebutkan. Kemudian ayat yang ke-49-nya. Qul fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Kemudian, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan, ya, kepada orang-orang musyrikin untuk mengatakan, Qul fa'tu bi kitabin min indillah. Wahai kalian, datangkanlah oleh kalian sebuah kitab dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kepada kebaikan. Mana? Kalau seandainya kalian tidak mau menerima saya, kalaupun ditampakkan mukjizat pun tidak jauh dari sama seperti kaumnya Nabi Musa. Sekarang coba, kalau kalian mengatakan yang kami bawa ini enggak benar, salah, apakah kalian mampu untuk mendatangkan kitab yang membawa hidayah? Kan harusnya begitu. Kalau menyalahkan orang harusnya tahu dong yang benar, kan begitu. Kalau menyalahkan orang berarti kan tahu yang benar. Bukan salah begitu, yang benar Pak, saya juga nggak tahu. Loh, ini nggak pas. Namanya menyalahkan berarti harusnya tahu yang benar. Bagaimana menyalahkan sesuatu sendirinya nggak tahu yang benar? Inilah keadaan orang-orang musyrikin. Makanya Rasul disebutkan dalam ayat ini, seandainya kalian tidak mau menerima apa yang kami bawa dengan membawa petunjuk dan hidayah, coba yang benar yang mana? Datangkan kitab yang membawa hidayah. Coba datangkan kitab oleh kalian, mana yang benar mana? Yang lebih baik dari Al-Quran, yang lebih baik dari Dari keduanya itu yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Attabi'hu in kuntum shadiqin. Aku pasti akan ikut kalau kalian mampu mendatangkan itu. Ya. Niscaya pasti aku ikut kalian. Kata Rasul, ditantang begitu maknanya. Ya. Kalau kalian mampu mendatangkan kitab yang mengajarkan tentang hidayah, kebenaran, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan ikut kalian. Ya. Diam lagi mereka. Barulah ayat yang ke-50-nya. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nah, dari sini kita ambil kaidahnya dari sini. Katakan ya Muhammad, fa illam yastajibu,
Seandainya mereka tidak mau menerima ajakanmu, tidak menerima tantanganmu ya Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Gak bakalan terima. Ini Rasul loh yang dakwahin loh. Ini Rasul yang ngajak, yang jelas-jelas membawa apa? Ya, membawa kebenaran yang nyata, langsung ketemu nabinya loh. Ya. Tetapi tetap mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap aja mereka menolak. Apa sebabnya? Karena hawa nafsunya. Ya. Orang hari ini kalau belum mau pakai jilbab ya nggak masalah, silakan terserah sendiri. Tapi nggak usah ngomong jilbab itu apa? Adatnya orang Arab. Kalau belum mau mengamalkan syariat, silakan. Resiko sendiri kan begitu. Tapi nggak usah apa? Nggak usah membantah ataupun cari-cari alasan. Terus cari-cari alasan. Ya seperti orang musyrikin begitu, ngomong ke Rasul begitu. Kalau mereka, iya Muhammad saya tahu engkau itu nabi, tapi maaf saya belum bisa beriman. Selesai sudah. Tanggung sendiri akibatnya. Tapi kan enggak gayanya. Coba kamu kalau seorang nabi, mana mujizatnya kayak Nabi Musa. Dahulu juga Nabi Musa seperti itu ditantang oleh kaumnya. Ketika ditampakkan mujizat, tetap aja mereka sihir. Terus gimana nih? Ya, mau pakai apa? Ya, maka orang ada yang begitu, kalau nggak mau pakai jilbab yang silakan itu, ya sendiri, resiko sendiri. Tapi nggak usah ngomong di depan itu adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab itu nggak pakai jilbab, Pak. Ya. Adatnya orang Arab itu nggak pakai jilbab, Mas. Kenapa? Karena jilbab itu turun ayat perintah memakai jilbab itu 15 tahun setelah Rasul diutus, ketika setelah hijrah. Berarti adatnya nggak pakai jilbab. Kenapa? Syariat jilbab itu tahun kedua Hijriyah. Berarti sebelum tahun kedua Hijriyah, selama di Mekah 13 tahun, itu belum ada kewajiban. Nah itulah namanya ya kesalahan. Ya, kalau mau cari-cari alasannya ada terus dibela mati-matian. Ya. Misalnya ya menuduh orang yang mengamalkan sunnah disebut apa? Ya, disebut teroris misalnya. Pakaiannya mengikuti apa? Mengamalkan perintah Rasul, teroris. Orang jenggotan katanya teroris lagi. Ya. Sudah kalau nggak mau mengikuti mengamalkan begitu, sudah diem. Toh kalaupun tahu ya sudah. Kalau belum mau mengamalkan sudah diem. Nggak usah banyak omong, cari-cari alasan, katanya kayak ini, katanya kayak itu. Ya. Kenapa? Hati kecilnya pun aslinya Pak, aslinya tahu. Cuman karena tadi hawa nafsu. Masa saya jenggotan? Ya, nanti dipecat saya nanti kalau kerja misalnya begitu. Akhirnya buatlah alasan-alasan yang biar seakan-akan kayak mendukung, ya, biar seakan-akan kayak yang benar begitu. Ya, orang tuh hari ini seperti itu. Ya. Dan masih banyak syariat-syariat ini yang ditolak, yang dihina, yang dicaci, ya, gara-gara mengikuti hawa nafsu, mendatangkan alasan-alasan. Oh itu kan poligami dalam Islam itu menjatuhkan martabat seorang wanita. Gak benar, sudah kalau nggak mau, ya kalau belum siap nggak usah ngomong begitu. Bilang aja sudah saya belum siap, saya tahu itu syariat belum siap, selesai. Ya. Nggak usah nipu banyak orang lah begitu. Ya. Atau yang juga menyelisihi sunnah Nabi SAW pun demikian. Ya. Udah nggak usah mengamalkan sunnah, nanti ya bisa menyelisihi masyarakat, bisa menyelisihi umumnya penduduk, menyelisihi masyarakat umum. Sudah kalau belum mau mengamalkan, sudah mendingan diem,
Ya, bilang aja takut, ya udah selesai. Maaf saya belum bisa mengamalkan sunnah, takut nanti saya menyelisih orang banyak. Sudah selesai. Bukan malah menganggap orang yang sudah mengamalkan kemudian ditakut-takutin orang biar jangan ngikutin. Ini kan masalah. Hati-hati loh kalau begitu, nanti dianggap begini loh. Aslinya hatinya tahu. Cuman belum berani, takut. Ya, maka harusnya doakan orang-orang yang sudah mau mengamalkan. Namanya mendoakan kan dia juga dapat doanya. Ya, ketika kita mendoakan semoga mereka orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi ya dikuatkan di dalam mengamalkan, harusnya begitu. Kenapa? Malaikat juga doain walaka bimislih. Semoga engkau juga seperti dia, kan begitu. Tetapi kalau menghina justru apa? Malah menjauhkan dari kebenaran. Ketika tahu dakwah tauhid ini dakwah para nabi dan rasul, mengikhlaskan di dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dituduh, "Oh, jangan, tauhid itu memecah belah umat." Sudah dakwah itu yang enak-enak aja dah. Yang umum-umum aja dah. Ya umum-umum, dakwah enggak ada yang umum. Ya, bilang aja kalau belum siap ditinggal jamaahnya, selesai udah begitu. Maaf saya belum bisa mengajarkan tentang tauhid. Maaf saya belum berani mengajarkan apa itu syirik, apa itu tauhid. Kenapa Pak? Saya takut ditinggal jamaah saya. Selesai sudah. Nggak usah bolak-balik cari pendalilan untuk membenarkan. Hati-hati, itu dakwanya nanti bisa menyebarkan apa? Fitnah. Itu nanti memecah belah umat. Inilah yang mencari alasan-alasan sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu. Kalau ngomong saya belum siap, saya takut nanti zamannya bubar, selesai sudah. Kan enak sih, jujur aja gitu. Kenapa? Hawa nafsunya menolak seperti itu. Menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Ya. Orang yang berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengajarkan tentang tauhid, ya, dicari. Awas, hati-hati. Kenapa Pak? Wahabi. Oh. Ya. Aslinya apa? Aslinya dia tahu. Wong itu berdakwah jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Kalau dia jujur ngomong aja, jujur aja nggak apa-apa. Ya. Kalau ya sebenarnya mereka itu benar. Dakwahnya ya jelas, kitabnya ada, Qur'annya ayatnya ada, hadisnya juga ada. Cuman memang saya belum mampu begitu. Kenapa Pak? Nanti saya ya nggak ada yang ngundang lagi. Ini kan berarti ada hawa nafsu, UUD, ujung-ujungnya tuh. Selesai kalau udah begitu. Nggak usah cari-cari alasan-alasan untuk menolak kebenaran. Ya. Nggak usah cari-cari untuk mencari alasan. Kenapa seperti itu? Karena namanya kesalahan. Ya. Kemudian apa? Kesesatan. Kalau mau dicari alasan, semua punya alasan. Semua punya alasan. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga disebutkan bahwa kebenaran itu membawa ketenangan. Dan sebaliknya kesesatan membawa seorang itu hatinya sempit. Kenapa? Menyelisih hati kecilnya. Menyelisih hati kecilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya al-birru husnul khuluq. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Kebaikan adalah yang menjadikan orang itu jiwanya tenang dan juga menenangkan hatinya. Wal ithmu mahaka fi nafsi, sedangkan perbuatan dosa itu menjadikan hatinya sempit, ya. Wa taraddada fi sadri, dan menjadikan ragu-ragu, melawan. Hati kecilnya itu melawan, ya. Maknanya begitu. Kebenaran itu membawa ketenangan, kebenaran itu membawa manfaat, kebenaran itu membawa hati itu menjadi tenang. Jangankan manusia, kucing aja tahu, hati kecilnya itu tahu. Antum kalau lihat kucing, antum
itu menaruh ikan di meja. Antum nggak ngasih, mau dimakan nanti, mau dimakan sendiri. Tahu-tahu keluar, antum keluar, ada kucing masuk, ya, itu ngambilnya cepet banget itu kucing, langsung naik, ambil, glodak, lari dia, kan begitu. Ketika apa? Dikejar udah, ya bisa apa? Lari, tapi beda. Tahu kucing itu kalau makan begitu nggak tenang dia. Cara ngambilnya loncat, dia lari sekenceng-kencengnya kan itu membawa ikan. Tahu hati kecilnya, ini nggak halal, tahu. Tahu ini nggak bener ini. Hati kecilnya itu apa? Melawan. Makanya dia juga begitu. Ya, jujur dia. Ya. Tapi kalau kita kasih ikan, ada kucing di depan rumah, kasih ikan apa? Ikan pindang misalnya, kasih, ya kasih, nih buat kamu. Oh santai dia, mau hujan petir juga dia tetap di situ makan tenang, betul? Mau hujan angin, hujan petir juga nggak bakalan lari dia. Tahu halal bener ini, itu kucing loh, ya itu kucing tahu, dia tidak menghiati hatinya. Lu manusia enggak, kadang-kadang enggak. Sudah enggak mau kebenaran, tetapi dia cari jalan-jalan untuk membenarkan, untuk melegalkan, untuk membela pendapatnya. Walaupun aslinya dalam hati kecilnya apa? Tahu. Ya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas tentang firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Dan sungguh padahal manusia itu ya mengetahui dalam hati kecilnya, tahu. Ya. Maka setiap kebatilan kalau mau dicari alasan, dicari dalil-dalil, ataupun setiap kebatilan kalau mau berusaha untuk melegalkan, membenarkan, semuanya pasti punya alasan. Semuanya. Sampai LGBT punya alasan. Dikiranya enggak, mereka pun punya. Ya. Laki-laki sama laki-laki, mereka ya punya alasan. Ya. Semuanya kesesatan, kebatilan pun punya alasan. Walaupun mungkin dianggap sama orang yang normal aneh, bener nih. Kenapa? Ini saya dapat undangannya apa? Ini pernikahan antara Budi dan Joni. Budi dan Joni. Ya. Tapi kalau ditanya punya alasan, begitu deh seperti orang-orang musyrikin dahulu. Ateis kalau ditanya pun punya alasan. Komunis kalau ditanya pun punya alasan. Semua punya alasan. Sampai kesyirikan pun punya alasan. Begitu. Entah itu karena adat lah. Jangan menyelisih adat, luhur lah. Macam-macam. Islam juga tidak menolak tentang adat. Justru Islam mengajak kepada, ya, Islam pun menjunjung tinggi adat yang baik. Sopan santun, gotong royong. Itu kan adat juga sesuai dengan Islam. Menghormati orang yang lebih tua, musyawarah, ya musyawarah, rapat RT, sampai rapat RT. Iya, Allah katakan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian, itu kan termasuk. Tetapi ada pun yang tidak sesuai, menyelisihi keyakinan agama, itu beda lagi. Ya. Sampai orang yang doanya minta, jelas-jelas minta orang mati, kalau ditanya ada alasannya. Ada alasannya. Ya. Bahkan yang menyembelih apa? Yang menyembelih binatang atau menyembelih hewan ternak, jelas-jelas untuk jin. Kalau ditanya membenarkan ada alasannya. Semua ya memiliki alasan. Seperti orang musyrikin pun demikian. Itu Rasul dulu ngajak demikian. Kenapa? Hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsunya. Sampai akhirnya, udahlah jangan ngaji ke sana. Cari aja ustadz yang gampang-gampang aja. Nah, cari aja lah ustadz yang bebas. Yang semuanya boleh. Ya, semua menerima. Wah, ini kan caranya kan begitu. Ujung-ujungnya nanti begitu. Ya. Aslinya karena apa? Itu tadi, belum bisa menerima karena hawa nafsunya. Wah, itu emang begitu ngaji di sana, kita cari. Ya, guru ngaji yang apa? Yang hikmah, yang bijak, yang semuanya diterima, yang semua agama sama. Akhirnya semua agama sama. Ya.
yang diterima semua kalangan, yang diterima semua orang. Itu mendingan begitu kalau belajar. Nah, itu dia. Ya. Giliran ada yang menyampaikan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, mulai ya dikatakan, oh itu garang, oh itu apa, ya itu apa, terlalu tegas, kemudian dicela, dianggap keras, dianggap sebagai kalangan radikal dan seterusnya. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Shad ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz dakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka menemui Nabi Daud, ada orang yang berselisih. Setiap orang mengaku yang benar begini, yang ini juga menganggap benar. Semuanya menganggap nomor satu. Nah begitulah, yang paling benar. Kemudian datanglah mereka berdua kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi Daud pun terkejut. Kemudian mereka mengatakan, la takhaf, jangan khawatir wahai Nabi Daud. Ya, kami ini sedang dalam keadaan berselisih. Ya, ribut. Dia merasa yang paling benar, saya pun merasa yang benar, begitu. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Kemudian apa kata Allah dalam ayat tersebut? Fahkum bainana bil haq. Maka wahai Nabi Daud, berilah keputusan kepada kami, putuskan antara kami, ya, di antara kami yang berselisih ini, antara yang benar, antara yang siapa yang menganggap paling benar dan siapa yang salah, maka putuskanlah antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran. Lihat, ya, fahkum bainana bil haq, ya, hukumlah kami atau putuskan kepada kami, ya, dengan secara benar. Wala tustit wahdina ila sawa'is sirat. Kemudian apa? Dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Harusnya begitu, bukan menuduh, bukan menfitnah, bukan membuat berita-berita palsu atau membuat manusia lari, bukan, tetapi putuskan mana yang benar, mana yang secara ilmu, mana yang menyimpang, dan mana tunjukkan kebenaran kepada jalan yang lurus itu. Bukan karena hawa nafsunya. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan kita di dalam mengamalkan agama ini sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Terima kasih atas segala ya perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Silakan menggunakan mikrofon yang mau bertanya. Meminta maaf kami memberikan pertanyaan melalui WA yang sudah tercantum. Ini sebagai pertanyaan yang masuk dari jamaah akhwat. Dua pertanyaan saya bacakan. Bismillah, bagaimana jika ada orang yang ibadahnya sudah sangat baik, tapi sulit jika diberitahu tentang kebenaran yang jelas sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, seperti memisahkan antara ibadah dan dengan pengaplikasian ilmu agama dalam kehidupannya sehari-hari. Mohon pencerahannya. Ya, tentang nasihat orang yang sudah beribadah tapi kurang mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Pertama, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Tujuan Allah mengutus saya adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Kemudian menyempurnakan akhlak. Maknanya akhlak yang baik itu sempurna seperti apa? Maka akhlak yang sempurna manakala pertama adalah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah akhlak berbuat baik di dalam sesamanya. Sehingga ketika ibadah sudah baik, tetapi akhlaknya kurang baik di dalam kehidupan sehari-hari, sholatnya rajin, tapi belum terima kalau ditagih bayar utang misalnya, atau malah nggak mau bayar misalnya, atau malah menolak kebenaran, sudah jelas, maka ini akhlak belum sempurna, belum sempurna. Kenapa? Karena aslinya dua-duanya itu harusnya tidak dipisah. Ibadahnya baik, kemudian menerima kebenaran juga dengan baik, dan pergaulannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ta'buduna illallaha, beribadalah engkau kepada Allah. Setelah ibadah selesai di situ belum, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, wabidil qurba, dan ke kerabat kalian berbuat baik, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berbuat baik kepada manusia. Apa makna berbuat baik setelah ibadah? Maknanya diantaranya menerima kebenaran. Sehingga Rasul ketika ditanya, siapa orang yang sombong ya Rasul? Rasul mengatakan, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allahu a'lam. Gitu Mas Ejo. Pertanyaan kedua, saya dan suami tinggal di antara keluarga dan lingkungan yang masih tidak melakukan kebiasaan terdahulu, seperti contohnya keyakinan di dalam Jumat, sedekah bumi, tahlilan, dan masih banyak lagi. Apakah salah bila saya dan suami tetap datang dengan niat agar tidak ribut dengan saudara? Terutama orang tua, seperti waktu tahlilan saudara kita tetap diam tanpa ikut kegiatan. Dan apakah salah juga kalau makan dari acara-acara tersebut? Iya, intinya di dalam kita meyakini kalau ada suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak diterangkan baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkaitan dengan ibadah, maka kalau kita mau menolak, maka pertama dengan kita sampaikan dengan cara yang baik. Tetapi tidak setiap acara-acara itu kita tidak ikut serta. Kan masih banyak acara-acara yang lain, misalnya kumpulan, ada kumpulan yang memberikan informasi, rapat-rapat, ataupun mungkin kerja bakti, ronda, dan sebenarnya ini kan nggak masalah, kegiatan-kegiatan yang mubah maka nggak masalah. Tapi kalau berkaitan dengan amalan-amalan ibadah, maka kalaupun kita mau menyampaikan, kita sampaikan dengan cara yang baik, kita sampaikan dengan cara yang baik. Adapun tentang makan dari makanan yang di sana disebutkan dalam acara yang tidak dicontohkan itu, selama itu bukan dalam kesyirikan, maka hukumnya adalah hukumnya secara asal, maka boleh, maka boleh secara asal, selama itu bukan acara-acara kesyirikan, bukan untuk kesyirikan seperti memberikan sembahan kepada jin ataupun yang lainnya. Maka ini tetap kita berusaha, kalau memang itu kita meyakini tidak ada contohnya. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak amalan yang belum kita amalkan kok. Hadis Nabi itu banyak, enggak sedikit. Yang sahih banyak, itu aja belum kita amalin semua, gitu ibaratkan. Bukan amalin semua, masih banyak banget yang belum kita amal, yang jelas-jelas ada. Maka kalaupun kita mau menolak, maka kita sampaikan dengan cara yang baik. Tetapi juga ingat, di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mubah, sifatnya itu kebersamaan, maka enggak masalah kita ikuti, maka kita pun tidak masalah dalam mengikuti. Adapun kalau makanan tadi sudah kita
kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.